Halo sahabatku. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilimpahi kebahagiaan dimanapun kalian berada. Selamat datang kembali di channel Cerita Momo. Seperti biasa, kita akan kembali menyelami sebuah kisah yang akan mengaduk-aduk emosi, menguji kesabaran, dan mungkin membuat kita ikut gregetan. Bayangkan, di saat kita berada di titik terendah. Di saat satu-satunya orang tua kita, ibu kita, sedang terbaring kritis antara hidup dan mati. Di saat kita paling membutuhkan sandaran. Orang yang paling kita percaya, suami kita sendiri, justru datang bukan untuk memberi kekuatan, tapi untuk menusuk kita tepat di jantung. Dia tidak bertanya kondisi ibu kita, dia tidak memeluk kita, tapi dia justru berbisik dengan nada memaksa. Transfer aku 100 juta sekarang. Cepat. Kisah kali ini bercerita tentang sebuah sindiran pedih seorang istri yang ternyata menjadi awal dari akhir pernikahannya, dan membongkar sebuah rahasia yang jauh lebih busuk dari yang pernah ia bayangkan. Penasaran bagaimana ceritanya? Sebelum kita mulai, yuk dukung terus channel Cerita Momo agar aku semakin semangat membacakan cerita untuk kalian. Caranya gampang banget, cukup tekan tombol like untuk video ini. Bagi yang baru menemukan channel ini, jangan ragu ya. Langsung tekan tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Biar kalian gak ketinggalan update cerita-cerita terbaru kita. Dan biar kita makin akrab, yuk absen dulu di kolom komentar. Tulis nama kalian, asal kota dari mana, dan jangan lupa ketik, hadir. Aku tunggu ya. Kalau sudah, yuk kita langsung masuk ke ceritanya. Suara roda berangkar yang berdecit nyaring di atas lantai linoleum, terasa mengiris-iris gendang telinga Dina. Ia berlari kecil di koridor rumah sakit yang steril, berusaha menyamai langkah cepat para perawat yang mendorong ibunya, Ibu Ika. Wajah ibunya pucat pasi, matanya terpejam, dan sebuah masker oksigen menutupi sebagian wajah ringkih itu. Aroma antiseptik yang tajam menusuk hidung Dina, membuat rasa mual bercampur panik bergejolak di perutnya. Ibu bertahan ya, Bu. Bisik Dina, lebih pada dirinya sendiri. Air mata sudah menggenang di pelupuk matanya, siap tumpah kapan saja. Semuanya terjadi begitu cepat. Baru 2 jam lalu ia masih tertawa di telepon dengan Ibu Ika, mendengarkan ibunya mengeluh soal sinetron favorit yang ceritanya semakin tidak karuan. Lalu, panggilan telepon panik dari tetangga ibunya. Ibu Ika ditemukan tergeletak di lantai dapur, memegangi dadanya. Jantung. Serangan jantung. Kini, ia berdiri gemetar di depan pintu kaca tebal bertuliskan, ICU, Intensive Care Unit. Lampu merah di atas pintu itu menyala, seolah menjadi penanda batas antara harapan dan keputusasaan. Para perawat dan seorang dokter menghilang di balik pintu itu bersama Ibu Ika, meninggalkan Dina sendirian di koridor yang dingin dan sepi. Dina merosot ke kursi tunggu berbahan logam dingin. Sendirian. Perasaan itu menghantamnya begitu keras. Ia sendirian. Di saat seperti ini, di mana seharusnya ada tangan kuat yang menggenggamnya, bahu tegap untuk bersandar. Ia meraih ponsel dari dalam tasnya dengan tangan gemetar. Layar ponsel menyinari wajahnya yang basah oleh air mata. Kontak nomor 1, Gani, suamiku. Dina menekan tombol panggil. Nada sambung berbunyi. 1 kali, 2 kali, 3 kali. Jantung Dina berdebar tak karuan, seirama dengan ketakutannya akan kondisi sang ibu di dalam sana. Panggilan itu terus berdering tanpa jawaban. Dina mematikannya, mencoba meyakinkan diri. Mungkin Mas Gani sedang di jalan. Iya, pasti macet, gumamnya. Ia mencoba lagi. Kali ini, nada sambung terdengar 5 kali, sebelum akhirnya berganti dengan suara operator yang memuakan. Nomor yang Anda tuju sedang tidak dapat menerima panggilan. Dina memejamkan mata, menahan rasa frustrasi. Kemana Gani? Dina sudah mengirim pesan singkat puluhan menit lalu saat di ambulans. Seharusnya Gani sudah membacanya. Ia mengirim pesan lagi, kali ini dengan huruf kapital semua, jari-jarinya mengetik dengan kalut. Mas Gani, angkat teleponku. Ibu kritis di Rumah Sakit Harapan. Aku butuh kamu sekarang. Cepat. Pesan terkirim. Centang 2. Tapi masih abu-abu. Belum dibaca. Dina menarik napas panjang, mencoba menekan isak tangisnya.
Ia tidak boleh rapuh sekarang. Ibunya membutuhkannya. Tapi rasa sepi ini begitu menusuk. Sudah berbulan-bulan ia merasakan jarak antara dirinya dan Gani. Suaminya itu semakin sering pulang larut, semakin sering sibuk dengan ponselnya, dan semakin dingin sikapnya. Tapi Dina tidak pernah menyangka. Di saat genting seperti ini pun, Gani tega mengabaikannya. Seorang dokter keluar dari ruang Icu. Dina langsung melompat berdiri, menghambur ke arah dokter parubaya yang tampak lelah itu. "Dokter, bagaimana ibu saya? Bagaimana ibu Ika?" "Dok," tanyanya beruntun. Dokter itu menatap Dina dengan tatapan iba. "Kondisi ibu Ika sangat kritis. Kami sedang berusaha menstabilkannya. Serangannya cukup parah. Kami akan melakukan yang terbaik. Tolong banyak berdoa, Ibu Dina." "Apa yang harus saya lakukan, Dok?" "Apa saja. Untuk saat ini, tunggu di sini. Kami akan mengabari jika ada perkembangan. Nanti tolong selesaikan administrasinya di resepsionis," kata dokter itu sebelum menepuk bahu Dina pelan dan berlalu pergi. Dunia Dina terasa berputar. Administrasi. Biaya. Otaknya langsung buntu. Tabungannya dan Gani. Gani bahkan tidak bisa dihubungi. Dina kembali terduduk lemas. Air matanya akhirnya luruh tak tertahankan. Ia memeluk lututnya, menangis tanpa suara. Ia merasa menjadi manusia paling malang sedunia. Setengah jam berlalu seperti selamanya. Tiba-tiba, dari ujung koridor, sosok yang ia kenali muncul. Gani, suaminya. Rasa lega seketika menjalari hati Dina. Ia bangkit, ingin berlari memeluk Gani. "Mas Gani," panggilnya lirih. Gani berjalan cepat ke arahnya. Tapi ada yang aneh. Wajah Gani memang terlihat tegang, tapi bukan tegang karena khawatir. Matanya liar menatap sekeliling, pelipisnya berkeringat, dan ia tampak gelisah. "Mas, kamu dari mana saja?" "Ibu, Mas, Ibu." Dina mulai menangis lagi, mengharapkan pelukan hangat suaminya. Tapi Gani tidak memeluknya. Ia bahkan nyaris tidak menatap wajah Dina. Iya, aku tahu." "Bagaimana kondisinya?" tanya Gani cepat, suaranya terdengar berat dan tidak sabar. Matanya sibuk melirik ke kiri dan ke kanan, seolah mencari seseorang. Dina tertegun melihat reaksi Gani. "Dokter bilang kritis. Masih di dalam." Aku takut sekali, Mas." Ya, oke," potong Gani cepat. Ia melonggarkan dasi yang melilit lehernya. Tangannya yang bebas mencengkeram ponselnya erat-erat. Dina menatap suaminya, bingung. "Kamu kenapa, Mas? Kamu tidak khawatir sama ibu?" "Tentu saja aku khawatir. Kamu pikir aku ini apa?" bentak Gani tiba-tiba, membuat Dina terlonjak kaget. Aku cuma sedang ada urusan penting juga." Dada Dina terasa sesak. Urusan penting? Urusan apa yang lebih penting daripada mertuanya yang sedang meregang nyawa di ruang Icu? Tepat saat itu, ponsel di genggaman Gani bergetar hebat. Reaksi Gani instan. Ia langsung membalikkan badan, menjauh beberapa langkah dari Dina, dan menatap layar ponselnya dengan intensitas yang menakutkan. Wajahnya yang tadi tegang kini berubah pucat pasi. Ia tidak mengangkat panggilan itu, tapi jari-jarinya terlihat panik mengetik balasan. "Mas?" panggil Dina pelan. Gani mengabaikannya. Ia terlihat menggigit bibir bawahnya, tampak sangat cemas. Ia seperti orang yang sedang dikejar sesuatu. "Mas Gani?" panggil Dina lagi, kali ini lebih keras. Gani menoleh dengan kasar. "Apa lagi, Dina?" "Aku sedang pusing. Jangan menambah bebanku." Bentakan itu terasa seperti tamparan keras di wajah Dina. Di koridor rumah sakit yang dingin, di depan pintu Icu tempat ibunya berjuang sendirian, Dina akhirnya menyadari sesuatu. Laki-laki di depannya ini, Gani, suaminya, tidak sedang bersamanya malam ini. Hati dan pikirannya ada di tempat lain. Dan entah mengapa, kecemasan Gani yang aneh itu terasa jauh lebih menakutkan daripada deru mesin di dalam ruang Icu. Dina berdiri mematung, kata-kata Gani yang dingin dan bentakannya yang kasar terasa menamparnya bolak-balik. Beban? Batinnya menjerit. Urusan penting? Hatinya terasa seperti diremas.
Ia menatap nanar pintu kaca Icu, tempat ibunya kini sendirian berjuang. Ia ingin sekali mendobrak pintu itu, memeluk ibunya, dan berkata bahwa semuanya akan baik-baik saja. Tapi ia tahu, ia tidak bisa. Ia bahkan tidak bisa membuat suaminya sendiri peduli. 10 menit yang terasa seperti 10 tahun berlalu dalam keheningan yang menyiksa. Dina duduk kaku di kursi tunggu, sementara Gani mondar-mandir seperti setrikaan rusak di ujung koridor. Ia terus-menerus mengetik di ponselnya, sesekali mengumpat pelan, dan sama sekali tidak mempedulikan Dina yang menangis dalam diam. Tepat saat Dina baru saja akan menyandarkan kepalanya yang terasa berat ke dinding, pintu Icu kembali bergeser terbuka. Dokter yang tadi keluar lagi. Kali ini, raut wajahnya jauh lebih serius, seolah membawa berita yang lebih berat. Dina sontak berdiri. Jantungnya berdebar begitu kencang hingga terasa sakit. "Dokter? Ada apa lagi?" "Dok, ibu saya." Dokter parubaya itu menatap Dina dengan tatapan yang sulit diartikan. "Ibu Dina, kondisi Ibu Ika tidak stabil seperti yang kami harapkan. Ada penyumbatan yang sangat serius di arteri koroner utama beliau. Jika tidak segera ditangani, ini bisa berakibat fatal dalam beberapa jam ke depan." Darah serasa surut dari wajah Dina. "Maksud dokter apa?" "Kita harus segera melakukan tindakan kateterisasi dan pemasangan ring jantung. Segera. Malam ini juga. Waktu kita tidak banyak, Bu." Dina mengangguk cepat, air matanya kembali mengalir. "Lakukan, Dok. Lakukan apa saja. Tolong selamatkan ibu saya. Lakukan yang terbaik." Dokter itu menghela napas berat. Matanya beralih ke formulir yang dipegangnya. Masalahnya, Ibu Dina ini adalah prosedur yang sangat berisiko dan tentu saja, biayanya sangat besar. Pihak rumah sakit memiliki prosedur standar. Ibu harus segera melunasi deposit administrasi agar tim operasi dan peralatannya bisa kami siapkan. Lidah Dina keluh. Lagi-lagi masalah ini. Biaya? Bisiknya lirih. Berapa yang harus saya siapkan, Dok?" "Untuk deposit tindakan darurat dan pemasangan ring ini, kami membutuhkan sekitar 90 juta rupiah, ujar dokter itu dengan nada menyesal, namun tegas. 90 juta. Angka itu seperti palu godam tak terlihat yang menghantam kepala Dina. Dunianya menggelap sejenak. 90 juta? Uang dari mana sebanyak itu malam-malam begini? Ia tahu persis tabungan pribadinya tidak akan cukup. Tabungan bersama? Gani yang mengelolanya. Dina menatap dokter itu dengan pandangan kosong. Saya akan usahakan, Dok. Tolong beri saya waktu sebentar. Tolong segera ya, Bu. Ini benar-benar berkejaran dengan waktu. Ibu bisa langsung ke bagian administrasi jika sudah siap. Kami akan menunggu konfirmasinya." Dokter itu menepuk pundak Dina sekali lagi sebelum menghilang kembali ke balik pintu Icu. Dina berbalik, tubuhnya gemetar hebat. Ia menatap Gani yang masih berdiri di ujung koridor, masih sibuk dengan dunianya sendiri. Amarah dan keputusasaan bercampur aduk. Ini saatnya. Suka atau tidak suka, Gani adalah suaminya. Mereka harus menghadapi ini bersama. Ia berjalan cepat menghampiri Gani. "Mas," panggilnya, suaranya serak dan bergetar. Gani menoleh, tampak terganggu. "Apa? Kamu dengar tadi? Dokter bilang ibu harus segera pasang ring. Biayanya 90 juta. Kita harus bayar sekarang juga, Mas. Di tabungan bersama kita." Belum selesai Dina bicara, Gani mendecakkan lidahnya keras. 90 juta? Selalu saja uang. Merepotkan sekali. Ucapan Gani bagaikan bensin yang disiramkan ke api amarah Dina. "Mas, ini ibu. Ibuku sedang sekarat di dalam sana," jerit Dina tertahan, tak percaya dengan apa yang didengarnya. "Iya, aku tahu. Aku tidak tuli." Gani mengusap wajahnya kasar. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Dia tidak menatap Dina. Matanya terpaku pada layar ponselnya yang baru saja bergetar hebat. Sebuah pesan baru masuk. Mata Gani membelalak. Kepanikan murni, yang jauh lebih besar dari kepanikan Dina, kini tergambar jelas di wajahnya. Sialan, kenapa harus sekarang?" Gani mengumpat pelan,
tapi cukup keras untuk didengar Dina. Tiba-tiba, Gani bergerak cepat. Ia mencengkeram lengan atas Dina dengan kasar. Cengkeramannya begitu kuat hingga kuku-kukunya terasa menancap di kulit Dina. "Mas, sakit. Kamu apa-apaan sih?" Dina meringis, mencoba melepaskan diri. Gani tidak peduli. Ia menarik Dina paksa ke sudut koridor yang lebih sepi, dekat pintu tangga darurat yang remang-remang. Ia mendorong Dina hingga punggungnya membentur dinding bata yang dingin. Mata Gani merah dan liar. Wajahnya hanya berjarak beberapa jengkal dari wajah Dina. "Dengar, Dina," desis Gani, napasnya memburu. "Aku tidak peduli dengan urusan ibumu sekarang." Dada Dina seperti diremas hingga tak bisa bernapas. Apa yang kamu bilang?" "Aku butuh uang." "Sekarang?" bentak Gani tertahan. "Uang? Tentu saja kita butuh uang." "Untuk ibu." 90 juta, balas Dina, tangisnya kembali pecah. "Bukan itu." Suara Gani meninggi. "Aku butuh lebih dari itu. Jauh lebih penting. Ini urusan hidup dan mati." Dina ternganga. "Hidup dan mati? Hidup dan mati siapa? Apa yang bisa lebih penting daripada nyawa Ibu Ika saat ini? Maksud kamu apa, Gani? Urusan apa?" Gani melihat sekeliling dengan gugup, memastikan tidak ada perawat atau pengunjung lain yang mendengar. "Jangan banyak tanya." Ia kembali fokus pada Dina. "Transfer aku 100 juta sekarang. Cepat." Dinding yang dingin di punggung Dina tidak sedingin tatapan mata Gani. Permintaan 100 juta itu, yang diucapkan dengan nada memaksa dan panik, terasa seperti seember air es yang disiramkan ke wajahnya yang sudah basah oleh air mata. "Apa?" desis Dina, nyaris tak bersuara. Ia menatap suaminya, mencari-cari sisa Gani yang dulu ia kenal. Pria yang dulu selalu menggenggam tangannya saat ia takut. Pria yang berjanji akan menjaganya dan ibunya. Tapi Gani yang berdiri di depannya kini adalah orang asing. Matanya liar, napasnya memburu, dan cengkeramannya di lengan Dina semakin menguat. "Mas, kamu sadar nggak sih apa yang kamu omongin?" Suara Dina bergetar hebat. 100 juta? Dokter baru aja bilang ibu butuh 90 juta buat operasi. Kita harus bayar depositnya sekarang. Gani mendengus, matanya memancarkan ketidaksabaran yang brutal. "Aku nggak peduli soal 90 juta itu. Itu bisa nanti. Urusanku ini lebih penting." "Kamu dengar? Lebih penting." "Lebih penting?" ulang Dina. "Lebih penting dari nyawa ibuku." "Ini urusan hidup dan mati, Dina," bentak Gani lagi. Dina tertegun. Hidup dan mati. Frasa itu bergaung di kepalanya. Di dalam sana, di balik pintu kaca buram itu, ibunya sedang berjuang untuk hidup dan matinya. Dan di sini, di koridor dingin ini, suaminya meneriakkan kata yang sama untuk sesuatu yang entah apa. Tiba-tiba, sesuatu di dalam diri Dina putus. Seluruh kecurigaannya selama berbulan-bulan terakhir. Aroma parfum wanita yang berbeda di kemeja Gani, panggilan telepon tengah malam yang Gani terima di balkon, sikap dinginnya di ranjang, dan saldo tabungan bersama yang menyusut tanpa penjelasan, semua kepingan puzzle itu kini menyatu di kepalanya. Isak tangis Dina berhenti seketika. Air mata yang tadi mengalir deras kini seolah membeku di pipinya. Ia berhenti meronta dari cengkeraman Gani. Tubuhnya yang tadi gemetar ketakutan kini menjadi kaku, tegang menahan amarah yang meledak tanpa suara. Ia menatap lurus ke dalam mata Gani. Gani, yang melihat perubahan sikap Dina yang mendadak diam, sedikit mengendurkan cengkeramannya. "Bagus. Sekarang ambil ponselmu. Transfer. Cepat." Dina tidak bergerak. Ia hanya menatap. Tatapannya begitu dingin, begitu tajam, hingga Gani merasa tidak nyaman. 100 juta. Bisik Dina, suaranya terdengar serak dan datar. "Iya. 100 juta. Kamu tuli?" desak Gani, kepanikannya kembali memuncak. Ponsel di sakunya bergetar lagi, membuatnya semakin kalut. Dina menarik napas pelan, mengumpulkan sisa-sisa kewarasannya yang hancur berkeping-keping. "Tentu," katanya pelan. Gani tampak sedikit lega, mengira Dina akhirnya akan menurut. "Tapi, Mas," lanjut Dina,
Senyum tipis yang penuh luka terukir di bibirnya. Apa itu cukup? Kening Gani berkerut. Cukup untuk apa? Nggak usah banyak tanya. Cepat. Dina membiarkan hening menggantung di antara mereka selama beberapa detik. Ia bisa mendengar detak jantungnya sendiri yang berdentam menyakitkan. Lalu, dengan suara yang jernih dan menusuk, ia melepaskan peluru terakhirnya. Apa? 100 juta itu cukup untuk membayar wanita simpananmu yang juga sedang kritis di rumah sakit lain. Hening. Jika ada jarum yang jatuh di koridor itu, suaranya pasti akan terdengar seperti ledakan. Gani membeku. Wajahnya yang tadi tegang karena panik, kini berubah menjadi pucat pasi. Pucat seperti mayat. Matanya yang tadi liar, kini membelalak ngeri, menatap Dina seolah ia baru saja melihat hantu. Rahangnya jatuh terbuka. Cengkeramannya di lengan Dina terlepas begitu saja. Kamu. Suara Gani tercekat di tenggorokan. Ia mencoba berbicara, tapi yang keluar hanya desisan udara. Kamu tahu? Tanyanya, suaranya bergetar hebat. Gani mundur selangkah, tangannya yang bebas kini ikut gemetar. Ia menatap Dina dengan campuran rasa takut, kaget, dan tertangkap basah. Dina, yang tadinya hanya asal menembak, menggabungkan kepanikannya akan kondisi kritis sang ibu dengan kecurigaan perselingkuhannya, kini ikut terkejut. Tembakannya tepat sasaran? Sindiran pedihnya yang lahir dari keputusasaan ternyata adalah sebuah kebenaran? Ya Tuhan. Benar. Ada wanita lain. Dan wanita itu juga sedang kritis? Di rumah sakit lain? Dunia Dina jungkir balik. Rasa sakitnya kini berlipat ganda. Tapi melihat wajah Gani yang hancur lebur karena ketahuan, memberi Dina kekuatan aneh. Ia tidak lagi menangis. Yang tersisa hanyalah kebencian yang dingin membara. Gani menelan ludah dengan susah payah. Ia mengira Dina tahu segalanya. Ia mengira Dina tahu rencananya, tahu soal Rika, tahu soal rumah sakit sejahtera. Kepanikan karena dikejar waktu kini bercampur dengan kepanikan karena rahasianya terbongkar. Dina, aku bisa jelaskan. Gagap Gani. Dina tertawa. Tawa yang terdengar lebih mirip isak tangis yang kering. Jelaskan? Tidak perlu, Mas. Wajahmu sudah menjelaskan semuanya. Wajah pucat Gani adalah jawaban yang lebih jelas daripada pengakuan lisan manapun. Dalam hitungan detik, suaminya yang tadi beringas dan panik, kini terlihat seperti seorang terdakwa yang baru saja mendengar vonis mati. Ia tergagap. Dina, ini semua salah paham. Dina tertawa. Suara tawa itu terdengar asing dan menakutkan, bahkan bagi telinganya sendiri. Tawa kering yang lahir dari patah hati yang sudah tidak bisa diperbaiki lagi. Salah paham? Desis Dina. Ia melangkah maju, tatapannya yang tadi dipenuhi air mata kini mengeras seperti baja. Salah paham yang mana, Mas? Bagian mana yang salah paham? Wanita simpananmu? Atau bagian dia kritis? Gani mundur selangkah, tangannya terangkat ke depan seolah menahan serangan Dina. Dengar, aku bisa jelaskan. Tapi nanti. Aku janji aku jelaskan nanti. Yang penting sekarang. Ponsel di saku celana Gani bergetar lagi. Kali ini jauh lebih lama dan lebih hebat. Getaran itu seolah menyetrum Gani kembali ke mode panik. Wajahnya kembali mengeras. Rasa takut karena ketahuan kini dikalahkan oleh kepanikan yang lebih besar. Ia tidak punya waktu lagi. Aku nggak punya waktu buat drama ini. Bentak Gani, aura mengancamnya kembali. Berikan ponselmu, Dina. Transfer sekarang. Tidak akan. Balas Dina, suaranya naik 1 oktav. Uang itu untuk ibu. Kamu sudah gila? Kamu mau aku biarkan ibuku meninggal di dalam sana sementara kamu menyelamatkan selingkuhanmu? Ibumu bisa menunggu, raung Gani. Urusanku tidak bisa. Ini menyangkut hidupku. Gani menerjang, mencoba merebut tas tangan yang dipegang erat oleh Dina. Dina menjerit tertahan, ia memutar tubuhnya, melindungi tasnya. Lepaskan. Gani, lepas. Terjadilah perebutan singkat yang memalukan di sudut koridor rumah sakit itu. Dina terdorong lagi ke dinding, Gani berusaha merampas tasnya. Kamu mau aku celaka? Hah? Kalau aku gagal,
Kita semua hancur. Kamu juga. Gani menggeram, matanya merah. Ancaman itu membuat Dina berhenti meronta. Bukan karena takut, tapi karena muak. Kita, ulangnya pelan. Tidak ada, lagi, Mas. Kita, sudah selesai malam ini. Di koridor ini. Saat kamu lebih memilih menyelamatkan wanita lain daripada ibuku. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Gani terengah-engah, masih berusaha mengintimidasi. Dina menatapnya lekat-lekat. Ia melihat suaminya. Ayah dari anak-anak yang pernah ia impikan. Pria yang ia cintai selama bertahun-tahun. Tapi yang ia lihat sekarang hanyalah seorang pengecut yang panik. Seorang pria yang begitu putus asa hingga rela mengorbankan nyawa mertuanya sendiri. Dan Dina sadar. Gani mengira ia tahu segalanya. Kepanikan Gani bukan hanya kepanikan seorang suami yang ketahuan selingkuh. Ini lebih besar. Jauh lebih besar. Hidup dan mati, yang Gani teriakan tadi, mungkin bukan sekadar kiasan. Baiklah. Jika Gani ingin bermain, Dina akan ikut. Tapi ini adalah permainan terakhir mereka. Dengan gerakan lambat yang disengaja, Dina melepaskan pegangannya pada tasnya. Ia menatap Gani yang terkejut melihat perubahan sikapnya. Kamu mau uang itu? Tanya Dina, suaranya kini tenang. Tenang yang menakutkan. Gani mengangguk cepat, waspada. Iya, 100 juta. Baik. Dina membuka tasnya. Ia tidak lagi gemetar. Tangannya mantap saat mengeluarkan ponselnya. Gani mengawasinya seperti elang, siap menerkam jika Dina melakukan gerakan aneh. Dina membuka kunci ponselnya. Membuka aplikasi M-Banking. Layar kecil itu menyinari wajahnya yang pucat dan sembab. Ia menatap saldo rekening bersama mereka. Cukup. Ke rekening mana? Tanyanya datar. Gani buru-buru mengeluarkan ponselnya, membuka catatan, lalu membacakan serangkaian nomor rekening yang asing. Bukan rekening pribadi Gani. Dina tidak peduli. Ia hanya mengetik angka-angka itu satu persatu. Jumlah. Bisiknya pada diri sendiri. Ia mengetik 1, 00, titik, 00, 0 titik, 00, 0, 100 juta rupiah. Gani mencondongkan tubuhnya, ingin memastikan. Cepat, Dina. Tekan, kirim. Dina mengangkat kepalanya. Matanya yang sembab menatap lurus ke mata Gani yang panik. Ambil, desisnya. Aku tidak mau punya utang pada kalian. Utang apa? Kamu bicara apa sih? Gani tidak sabar. Utang? Karena sudah membuang waktuku bertahun-tahun. Anggap saja ini transaksi terakhir kita, kata Dina. Anggap ini pesangonmu. Sekarang, enyah dari hidupku. Jari telunjuk Dina menekan tombol, konfirmasi transfer. Ponsel Gani berdenting nyaris bersamaan. Notifikasi pesan masuk. Ia buru-buru membukanya. Senyum lega yang luar biasa, senyum yang menjijikan, tersungging di wajah Gani. Uang itu sudah terkirim. Sogokan itu berhasil. Bagus, gumam Gani, lebih pada dirinya sendiri. Ia memasukkan ponselnya ke saku. Ia tidak mengucapkan terima kasih. Ia tidak menanyakan lagi kondisi Ibu Ika. Ia tidak meminta maaf. Gani hanya menatap Dina sekali lagi. Ada ketakutan di matanya, ketakutan karena Dina tahu rahasianya, bercampur dengan kelegaan yang luar biasa. Jangan hubungi aku, desis Gani, sebagai perintah terakhirnya. Dina tersenyum tipis. Senyum paling menyakitkan yang pernah ia berikan. Oh, tidak akan, Mas. Tidak akan pernah lagi. Seolah kata-kata itu adalah tembakan pistol start, Gani langsung berbalik. Ia tidak berjalan. Ia berlari. Dina berdiri mematung, bersandar di dinding, menyaksikan punggung suaminya menjauh dengan cepat. Gani berlari terbirit-birit menyusuri koridor, berbelok tajam di tikungan menuju tangga darurat, dan menghilang. Lenyap. Seolah ia tidak pernah ada di sana. Koridor kembali sunyi. Hanya suara pendingin udara yang berdengung pelan. Dina masih berdiri di posisi yang sama selama beberapa detik. Ponsel masih di tangannya. Ia menatap layar ponselnya. Saldo rekening bersama mereka kini nyaris nol.
90 juta untuk ibunya. 100 juta untuk selingkuhan suaminya. Uangnya habis. Suaminya pergi. Beban di pundaknya terasa begitu berat, begitu menghancurkan. Tenaganya yang tadi ia kumpulkan dari amarah, kini menguap begitu saja. Kakinya lemas. Lututnya tak sanggup lagi menopang berat tubuhnya, berat bebannya, berat pengkhianatan ini. Pelan, Dina melorot di dinding. Ia terduduk di lantai linoleum yang dingin. Tepat di sudut remang-remang dekat tangga darurat, tempat ia baru saja membeli kebebasannya dengan harga nyawa ibunya. Ia memeluk lututnya. Dan di sanalah, sendirian, tanpa uang sepeser pun, dengan ibu yang kritis di ruang icu, Dina akhirnya hancur. Isak tangis yang tadi ia tahan, kini meledak menjadi raungan tanpa suara, memenuhi dadanya yang terasa sesak hingga nyaris mati rasa. Lantai linoleum itu terasa menusuk tulang. Dinginnya merambati punggung Dina, menembus lapisan tipis blus yang ia kenakan. Tapi rasa dingin itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kekosongan beku yang kini menyelimuti hatinya. Ia terduduk di sana, di sudut remang-remang dekat tangga darurat, untuk waktu yang terasa abadi. Ia tidak tahu sudah berapa lama. 10 menit? Setengah jam? Waktu terasa berhenti berdetak bersamanya. Punggung Gani yang lari terbirit-birit masih terbayang jelas di pelupuk matanya. Lari. Dia lari setelah mengambil 100 juta terakhir mereka. Uang yang seharusnya bisa dipakai untuk deposit operasi ibunya. Ibunya. Pikiran itu menghantam Dina seperti bogem mentah. Ibu Ika. Dina tersentak. Kepanikan yang tadi sempat mati suri karena syok, kini kembali meledak-ledak, jauh lebih hebat dari sebelumnya. Ibu. Bisiknya, suaranya parau karena tangisan kering. Ia mencoba bangkit. Kakinya seperti jeli, gemetar hebat. Ia berpegangan pada dinding yang dingin, memaksakan dirinya untuk berdiri. Ia tidak boleh menyerah. Ia tidak boleh kalah. Gani boleh pergi, tapi ibunya tidak boleh. Ia berjalan tertatih kembali ke depan ruang icu. Lampu merah di atas pintu itu masih menyala. Menyala seperti ejekan. Menertawakan kebodohannya. Dina menatap pintu kaca itu dengan nanar. Di baliknya, ibunya sedang berpacu dengan waktu. Dan ia baru saja membiarkan waktu itu dicuri oleh suaminya sendiri. 90 juta. Dina merogoh ponselnya. Ia membuka aplikasi M-Banking. Saldo rekening bersamanya, Rp345.000. Gani benar-benar mengurasnya. Dina beralih ke rekening pribadinya. Rekening gaji yang jarang ia sentuh. Saldonya, Rp1.250.000. Dina ingin tertawa, tapi yang keluar hanyalah isak tangis yang lebih menyakitkan. Apa yang bisa ia lakukan dengan uang 1 juta? Membeli kain kafan? Pikiran mengerikan itu membuat perutnya mual. Ibu Dina? Sebuah suara lembut memanggilnya. Dina mendongak. Seorang perawat muda berdiri di depannya, membawa papan jalan. Ibu Dina, bagaimana? Apakah sudah siap untuk administrasinya? Dokter menanyakan terus. Tim operasi sudah menunggu konfirmasi pembayaran. Wajah Dina memerah. Hina. Rasanya ia ingin tenggelam ke dalam lantai rumah sakit ini. Ia, seorang istri manajer, tidak punya uang untuk membayar deposit rumah sakit. Saya sedang. Dina menelan ludah, tenggorokannya tercekat. Saya sedang menunggu transfer. Suami saya sedang dalam perjalanan. Bohong. Kebohongan itu terasa pahit di lidahnya. Suaminya tidak sedang dalam perjalanan. Suaminya sedang lari menuju wanita lain. Perawat itu tersenyum maklum, meski tatapannya jelas menunjukkan ketidaksabaran. Baik, Bu. Tapi mohon dipercepat. Ya, ini menyangkut nyawa Ibu Ika. Perawat itu berlalu. Dina kembali sendirian. Kepalanya berdenyut hebat. Ia harus mencari uang. Tapi siapa? Siapa yang bisa ia hubungi tengah malam begini untuk meminjam uang 90 juta? Keluarga besarnya ada di luar kota. Mengabari mereka hanya akan menimbulkan kepanikan. Lalu, satu nama muncul di benaknya. Satu-satunya orang yang mungkin mau mendengarkannya tanpa menghakimi. Vira. Sahabatnya sejak kuliah. Dengan jari-jari yang gemetar hebat,
Dina mencari kontak Vira di ponselnya. Ia menekan tombol panggil. Jantungnya berdebar kencang. Bagaimana ia harus memulainya? Bagaimana ia harus menjelaskan kehancuran rumah tangganya dan kebutuhannya yang mendesak dalam satu tarikan napas? Halo, Din? Tumben malam-malam? Suara Vira terdengar serak, khas orang baru bangun tidur. Dina membuka mulutnya. Tapi tidak ada suara yang keluar. Yang ada hanyalah isak tangis yang tak tertahankan. Din? Halo? Dina? Kamu kenapa nangis? Suara Vira di seberang langsung terdengar panik. Kamu di mana? Kamu baik-baik aja, kan? Gani mana? Nama Gani disebut, pertahanan Dina hancur lebur. Vira? Panggilnya di sela tangis. Tolong aku, Vir, tolong. Kamu di mana? Ngomong yang jelas, Din. Aku di Rumah Sakit Harapan. Ibu kritis serangan jantung. Ya Tuhan. Oke, aku kesana sekarang. Kamu tenang, ya? Aku berangkat. Bukan cuma itu, Vir. Potong Dina cepat, putus asa. Uang. Aku butuh uang. Gani. Dina tidak sanggup melanjutkannya. Ia menangis sejadi-jadinya di telepon, menceritakan semuanya dalam kalimat-kalimat putus asa. Tentang Ibu Ika yang butuh operasi segera. Tentang deposit 90 juta. Tentang Gani yang meminta 100 juta. Tentang sindirannya. Tentang Gani yang kabur. Hening sejenak di seberang. Vira sedang mencerna mimpi buruk yang baru saja didengarnya. Kurang ajar. Desis Vira pelan, suaranya terdengar dingin dan marah. Brengsek Gani. Oke, Dina, dengerin aku. Jangan kemana-mana. Tetap di depan Icu. Aku nggak punya uang 90 juta tunai malam ini. Tapi aku akan bawa semua yang aku punya. Aku akan bawa BPKB mobilku. Aku akan bawa semua perhiasanku. Kita akan cari jalan. Jangan panik. Aku datang. 20 menit. Panggilan ditutup. Dina merasa sedikit harapan merayap di hatinya. Setidaknya, ia tidak sendirian lagi. 25 menit kemudian, sosok Vira muncul di ujung koridor. Ia berlari kecil, masih mengenakan piyama yang hanya ditutupi jaket jeans besar. Wajahnya kusut bekas tidur, tapi matanya menyeratkan tekad baja. Dina. Vira langsung memeluk sahabatnya yang terduduk lemas di kursi tunggu. Pelukan Vira begitu erat, begitu nyata. Dina kembali menangis, kali ini tangisan lega bercampur putus asa. Dia jahat, Vir. Dia jahat sekali. SSSST. Nggak usah bahas bajingan itu sekarang, kata Vira tegas, sambil mengusap punggung Dina. Yang penting Ibu Ika. Mana administrasinya? Vira melepaskan pelukannya. Ia menatap Dina. Kamu sudah makan? Dina menggeleng. Oke. Urusan nanti. Vira membuka dompetnya. Ia mengeluarkan beberapa kartu kredit dan kartu debit. Aku ada dana darurat 30 juta di debitku. Sisanya kita harus cari. Tapi 90 juta, Vir. Kurangnya masih 60 juta. Lirih Dina. Mata Vira memindai penampilan Dina. Matanya terpaku pada sesuatu yang berkilau di leher Dina. Kalung berlian. Hadiah ulang tahun pernikahan mereka yang ketiga dari Gani. Din, panggil Vira pelan, tapi tegas. Lepas kalungmu. Dina tertegun. Lepas kalungmu, ulang Vira. Dan cincin kawinmu juga. Mata Dina beralih ke jari manis kirinya. Cincin dengan berlian kecil yang dulu Gani pasangkan dengan janji setia sehidup semati. Tapi, Vir ini apa? Din? Sepotong logam? Benda ini nggak ada artinya lagi. Nyawa ibumu jauh lebih berharga. Lepas. Vira tidak sedang bertanya. Ia memerintah. Dengan tangan gemetar, Dina melepaskan kalung di lehernya. Lalu, perlahan, ia menarik cincin kawinnya dari jari manisnya. Benda itu terasa panas, membakar kulitnya. Ia menyerahkan kedua benda itu ke telapak tangan Vira. Bagus, kata Vira. Ia segera mengeluarkan ponselnya. Aku punya kenalan yang buka toko emas 24 jam.
Aku akan jual ini. Mungkin gak akan setinggi harga belinya, tapi kita butuh cepat. Vira berbalik, menelepon kenalannya, berbicara cepat dan tegas. Sementara Vira sibuk bernegosiasi di telepon, Dina menatap telapak tangannya yang kini kosong. Kosong seperti hatinya. Oke, beres. Vira menutup teleponnya. Kenalanku mau ambil 35 juta. Dia akan transfer sekarang juga. Total kita punya 65 juta. Masih kurang 25 juta. Dina kembali lemas. Masih kurang. Kita ke administrasi sekarang, kata Vira. Kita bayar 65 juta dulu. Kita mohon-mohon sama mereka. Kita tunjukkan bukti transfernya. Sisanya kita bilang akan lunasi subuh. Aku akan gadaikan BPKB mobilku begitu pegadaian buka. Vira menarik tangan Dina, memaksanya berdiri. Mereka berjalan cepat ke meja administrasi. Vira yang mengambil alih pembicaraan. Ia berbicara dengan tenang namun meyakinkan, menunjukkan bukti transfer dari rekeningnya, dan bukti penjualan perhiasan Dina. Tolong, Pak, kata Vira pada petugas administrasi. Ini menyangkut nyawa. Kami jamin akan lunas sisanya subuh nanti. Ini KTP saya, BPKB mobil saya, silakan tahan sebagai jaminan. Petugas itu tampak ragu. Tapi melihat kesungguhan Vira dan keputusasaan Dina, ia akhirnya mengangguk setelah berkonsultasi singkat lewat telepon. Baik, akan kami proses. Silakan tanda tangani surat persetujuan operasinya, Ibu Dina. Tangan Dina gemetar saat menandatangani formulir itu. Tak lama kemudian, dokter keluar. Sudah beres administrasinya, Bu? Sudah, Dok. Sebagian besar, jawab Vira cepat. Tolong lakukan operasinya. Kami jamin lunas. Dokter itu mengangguk. Baik, kami akan siapkan ruang operasi sekarang. Beberapa menit kemudian, pintu ICU terbuka. Brankar Ibu Ika didorong keluar oleh para perawat, menuju ruang operasi. Dina berlari kecil di sampingnya, menggenggam tangan ibunya yang dingin. Ibu bertahan ya, Bu. Dina di sini. Bisiknya. Tepat di depan pintu ruang operasi, Brankar itu berhenti. Maaf, Bu. Sampai sini saja. Mohon doanya, kata seorang perawat. Dina mencium kening ibunya sekali lagi sebelum pintu ruang operasi itu tertutup. Lampu merah di atas pintu operasi kini menyala. Dina dan Vira kembali ke kursi tunggu. Keheningan panjang menyelimuti mereka. Dia beneran pergi, Vir, bisik Dina pelan ke udara yang hampa. Dia mengambil 100 juta itu dan lari. Vira tidak berkata apa-apa. Ia hanya merangkul bahu sahabatnya. Ia tahu, malam ini masih sangat panjang. Dan pertarungan Dina baru saja dimulai. Waktu di depan ruang operasi berjalan merangkak. Seolah jarum jam ikut merasakan kelelahan dan ketegangan di udara. Lampu merah di atas pintu itu menyala seperti mata iblis yang mengawasi Dina tanpa berkedip. Vira duduk di sampingnya, menggenggam erat tangan Dina yang sedingin es. Subuh menjelang. Vira menepuk pundak Dina. Din, aku harus pergi sebentar. Pegadaian buka jam 7. Aku harus selesaikan 25 juta sisa administrasi itu. Kamu nggak apa-apa di sini sendirian? Dina, yang matanya sudah kering dan perih karena terlalu lama terjaga, hanya mengangguk pelan. Hati-hati, Vir. Terima kasih. Vira bergegas pergi, meninggalkan Dina dalam kesunyian koridor yang kini mulai diisi oleh lalu lalang perawat pergantian shift. Sendirian. Lagi. Tapi kali ini, ia tidak lagi merasa putus asa. Yang ada hanyalah rasa hampa yang aneh. Seolah semua emosinya, amarah, sedih, takut, telah terkuras habis bersama 100 juta yang Gani bawa lari. 1 jam kemudian, Vira kembali dengan wajah sedikit lega. Beres. Sudah lunas. BPKB mobilku resmi jadi jaminan. Setidaknya, kita tidak dikejar-kejar bagian keuangan lagi. Dina tersenyum tipis. Vir, aku nggak tahu harus balas budimu gimana. Nggak usah dipikirin. Potong Vira cepat. Kamu balas budi dengan cara tetap waras dan kuat. Itu aja. Tepat pukul 8 pagi, setelah hampir 5 jam yang terasa seperti 50 tahun,
pintu ruang operasi akhirnya bergeser terbuka. Dokter bedah yang memimpin operasi keluar, wajahnya lelah namun profesional. Dina dan Vira sontak berdiri, jantung Dina berdebar begitu kencang seolah ingin melompat keluar dari dadanya. Keluarga Ibu Ika? Saya, Dok, saya anaknya, seru Dina. Dokter itu tersenyum tipis di balik maskernya yang diturunkan. Operasinya berjalan lancar. Kami berhasil membuka sumbatan dan memasang ringnya. Kondisi Ibu Ika saat ini stabil. Dina merasakan kakinya lemas karena lega. Air mata yang ia kira sudah kering, kini mengalir lagi. Stabil? Ibu saya selamat, Dok. Kami berhasil melewati masa kritisnya. Tapi 24 jam ke depan masih sangat penting. Beliau akan kami pindahkan kembali ke ICU untuk pemantauan intensif. Beliau masih akan dalam pengaruh bius total untuk beberapa jam ke depan. Anda bisa menjenguknya sebentar nanti setelah beliau dipindahkan. Jelas dokter itu. Dina mengatupkan kedua tangannya. Terima kasih, Dok. Terima kasih banyak. Setelah dokter itu pergi, Dina memeluk Vira erat-erat. Ibu selamat, Vir. Ibu selamat. Vira balas memeluknya. Aku tahu. Ibumu wanita kuat. Sama seperti kamu. 1 jam kemudian, mereka diizinkan masuk ke ruang ICU, satu persatu. Dina masuk lebih dulu, melihat ibunya terbaring lemah, dikelilingi berbagai mesin monitor yang berbunyi teratur, hati Dina teriris. Wajah Ibu Ika masih pucat, tapi napasnya terlihat teratur. Dina menggenggam tangan ibunya yang hangat. Ibu bertahan, ya. Dina di sini. Dina janji akan jaga ibu. Dina janji. Bisiknya. Ia mencium kening ibunya lama, menanamkan kekuatan di sana. Saat ia keluar dari ICU, Vira menatapnya dengan pandangan serius. Sekarang giliranmu, kata Vira. Maksudmu? Lihat dirimu di kaca. Kamu bau rumah sakit, rambutmu lepek, wajahmu, jangan ditanya. Kamu harus pulang. Mandi. Ganti baju. Istirahat sebentar. Perintah Vira. Enggak. Aku mau tunggu ibu di sini, tolak Dina. Dina, dengerin aku. Vira memegang kedua bahu Dina. Ibumu sekarang stabil dan sedang tidur. Kamu nggak akan bisa bantu apa-apa dengan kondisi begini. Kalau kamu ikutan sakit, siapa yang jaga Ibu Ika? Aku yang akan tunggu di sini. Kamu pulang. Setidaknya ambil baju ganti untukmu dan untuk ibumu nanti kalau sudah pindah ke ruang rawat. Cepat. Nggak pakai tapi. Kekerasan hati Vira akhirnya meluluhkan Dina. Ia memang merasa sangat lelah dan kotor. Ia butuh jeda, meski hanya 1 jam. Oke. Tapi janji, telepon aku kalau ada apa-apa. Pasti. Sekarang pergi. Dina memesan taksi online. Perjalanan pulang ke apartemen yang biasanya memakan waktu 30 menit terasa begitu menyiksa. Apartemen itu, tempat yang seharusnya menjadi surga kecilnya, kini terasa seperti sarang pengkhianatan. Saat ia membuka pintu apartemen, keheningan yang pekat menyambutnya. Semuanya masih sama. Sepatu kerja Gani masih tergeletak di rak, jaket yang kemarin Gani pakai masih tersampir di sandaran kursi makan. Aroma parfum Gani bahkan masih samar-samar tercium di udara. Dina merasa mual. Ia berjalan lurus ke kamar tidur. Ia harus mengambil baju ganti. Pintu lemari ia buka. Pakaiannya tergantung rapi di sisi kiri. Pakaian Gani di sisi kanan. Tatapannya terpaku pada kemeja-kemeja Gani yang tergantung angkuh. Amarah yang tadi padam, kini mulai menyala kembali. Dia tidak akan kembali, batin Dina dingin. Dan kalaupun dia berani kembali, tidak akan ada tempat lagi untuknya di sini. Tangannya bergerak cepat. Bukan mengambil bajunya sendiri. Ia justru menarik sebuah koper besar dari atas lemari. Ia membukanya di atas ranjang. Satu persatu, ia menarik kemeja Gani dari gantungan. Ia mencabutnya dengan kasar, melemparkannya ke dalam koper. Celana bahan. Pakaian dalam. Dasi. Semua yang berbau Gani. Ia melakukannya dengan gerakan mekanis yang cepat, seperti robot yang dipenuhi amarah beku. Setelah lemari pakaian bersih dari barang Gani, ia beralih ke meja kerja kecil Gani di sudut kamar.
Disinilah Gani sering menghabiskan waktu. Lembur, katanya. Dina membuka laci-lacinya. Laci pertama penuh alat tulis. Laci kedua penuh kabel dan pengisi daya. Lalu laci ketiga. Laci paling bawah. Laci yang Gani bilang adalah tempat dokumen penting. Biasanya terkunci. Dina menariknya. Terbuka. Gani, dalam kepanikannya, pasti lupa menguncinya. Di dalamnya, ada beberapa map dokumen. Map sertifikat rumah. Map BPKB mobil yang sedang ia pakai, mobil Vira yang digadaikan. Dan satu map tebal berwarna biru tua. Map yang belum pernah Dina lihat. Map itu tidak berlabel. Didorong oleh firasat buruk yang menusuk, Dina menarik map itu keluar. Ia membukanya di atas meja. Lembar pertama adalah sebuah polis asuransi. Matanya langsung tertuju pada nama yang tertera. Tertanggung, Rika Amelia. Dina membeku. Rika. Nama yang indah. Nama yang kini terasa seperti racun di lidahnya. Ini dia. Wanita itu. Ia membaca detailnya. Asuransi kesehatan platinum. Manfaat rawat inap tak terbatas di rumah sakit rekanan. Mata Dina bergerak cepat ke lembar berikutnya. Polis asuransi jiwa. Tertanggung, Rika Amelia. Nilai pertanggungan, 5 miliar rupiah, 5 miliar rupiah. Napas Dina tercekat di tenggorokan. 5 miliar. Ia gemetar saat membuka lembar detail ahli waris. Nama ahli waris, Gani Pratama. Hubungan, wali bisnis. Wali bisnis, desis Dina. Tawa kering lolos dari bibirnya. Kebohongan yang sangat rapi. Tangannya menggali lebih dalam ketumpukan dokumen di dalam map itu. Sebuah brosur kecil terjatuh dari selipan. Dina memungutnya. Logo di halaman depan itu membuatnya nyaris pingsan. RS Sejahtera. Pusat Medis Eksklusif Jakarta Selatan. Rumah sakit yang berbeda. Rumah sakit yang bukan tempat ibunya dirawat. Kepala Dina berputar hebat. Ia terduduk di kursi kerja Gani. Kepingan-kepingan puzzle itu kini berjatuhan di depan matanya. Rika. Gani. Asuransi jiwa 5 miliar. RS Sejahtera. Dan 100 juta. Ya Tuhan. Bisik Dina. Sindiran pedihnya tadi malam. Wanita simpananmu kritis di rumah sakit lain. Itu benar. Semuanya benar. Gani memintanya 100 juta. Panik. Hidup dan mati, katanya. Dina menatap polis asuransi jiwa itu lagi. 5 miliar. Sebuah pikiran yang sangat gelap dan mengerikan mulai terbentuk di benak Dina. Uang 100 juta itu? Gani panik karena Rika, kritis, di RS Sejahtera. Dia bukan mau menyelamatkan Rika. Bisik Dina pada ruangan yang kosong. Dia. Dina menggenggam erat dokumen-dokumen itu. Ini bukan lagi sekadar perselingkuhan dan pencurian uang. Ini jauh lebih busuk. Ini adalah rencana kejahatan yang sangat terencana. Dan sindirannya tadi malam mungkin telah menggagalkan, atau justru mempercepat, sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sementara Dina terduduk lemas di apartemennya, menatap nanar dokumen-dokumen di tangannya, Gani Pratama sedang membasuh wajahnya di wastafel toilet mewah. Keringat dingin terus membanjiri pelipisnya, bukan karena kelelahan fisik, melainkan karena adrenalin yang bercampur ketakutan. Dia tidak berada jauh dari Rumah Sakit Harapan. Hanya berjarak sekitar 15 km, di sebuah rumah sakit yang sangat berbeda. RS Sejahtera. Lobi rumah sakit ini tidak berbau antiseptik yang menusuk. Sebaliknya, aroma kopi premium dan alunan musik instrumental lembut menyambut siapa saja yang masuk. Lantainya terbuat dari marmer mengkilap, bukan linoleum kusam. Stafnya berseragam rapi seperti kru hotel bintang 5. Ini adalah rumah sakit untuk kalangan elit. Gani baru saja keluar dari bilik toilet, tempat ia akhirnya berhasil mentransfer 100 juta rupiah yang ia dapat dari Dina. Bukan ke rekening pribadinya. Langsung ke rekening tujuan. Jantungnya masih berdebar kencang. Campuran antara lega karena berhasil mendapatkan uang, dan ngeri karena satu hal. Bagaimana Dina bisa tahu? Bisikan itu lolos dari bibirnya. Wanita simpananmu, yang juga sedang kritis di rumah sakit lain. Kata-kata sindiran Dina tadi malam terngiang-ngiang di kepalanya. Itu bukan sekadar sindiran.
Itu adalah fakta yang diucapkan dengan akurasi mengerikan. Bagaimana mungkin? Apa Dina menyewa mata-mata? Tidak, tidak mungkin. Dina terlalu polos untuk itu. Gani mengusap wajahnya kasar. Masa bodoh, gumamnya. Kebetulan. Pasti cuma kebetulan. Yang penting, uangnya sudah terkirim. Uang sogokan itu sudah lunas. Rencananya bisa terus berjalan. 5 miliar rupiah. Matanya berkilat membayangkan angka itu. Dibandingkan 5 miliar, apa artinya Dina dan ibunya yang merepotkan itu? Mereka hanyalah kerikil kecil di jalan mulusnya. Gani merapikan kemejanya yang sedikit kusut, berusaha terlihat tenang. Ia keluar dari toilet, berjalan melintasi lobi, dan masuk ke lift khusus menuju lantai 10. Lantai VIP. Koridor di lantai 10 sepi dan berlapis karpet tebal, meredam setiap langkah kaki. Dia berhenti di depan kamar 1008. Tanpa mengetuk, ia menempelkan kartu akses dan mendorong pintu itu pelan. Pemandangan di dalam kamar itu jauh dari suasana krisis. Seorang wanita muda berambut panjang terawat sedang duduk bersandar nyaman di ranjang rumah sakit otomatis. Di depannya, sebuah televisi layar datar 50 inci menayangkan serial drama Korea terbaru. Sebuah nampan berisi sisa sarapan mewah, kroasang dan buah-buahan impor, tergeletak di meja samping. Infus memang menempel di punggung tangan wanita itu, tapi wajahnya segar bugar. Pipinya merona, bibirnya memakai lip gloss tipis. Wanita ini, Rika Amelia, jauh dari kata kritis. Mendengar pintu terbuka, Rika menoleh. Senyum manja langsung terbit di wajah cantiknya. Ia menekan tombol mute di remote TV. "Gimana, sayang?" tanyanya, suaranya terdengar renyah. "Berhasil? Kamu lama banget. Aku bosan." Gani masuk dan menutup pintu pelan. Ia berjalan mendekati ranjang, wajahnya masih tegang. Berhasil. Tapi nyaris gagal total. Rika memutar bola matanya. "Kenapa lagi? Jangan bilang kamu nggak dapat uangnya." "Aku dapat. Tapi ini gila," kata Gani. Ia duduk di sofa kulit di sudut kamar. "Kamu nggak akan percaya. Tadi malam, tepat saat Dokter Haris menagih sisa 100 juta itu, ibunya Dina kena serangan jantung. Masuk ICU di RS Harapan." Rika terdiam sejenak, lalu tertawa kecil. "Serius? Drama sekali hidupmu, Gani. Terus?" "Terus aku panik. Aku harus ke sana." Dina menangis-nangis. Dokter Haris mengancam akan membatalkan semuanya jika 100 juta itu tidak masuk dalam 1 jam. Aku terjebak. Gani mengacak-acak rambutnya frustrasi. "Terus kamu dapat uangnya dari mana? Kamu kan bilang rekeningmu sudah kamu bekukan semua untuk persiapan ini," selidik Rika. "Dari Dina," jawab Gani pelan. Rika mengangkat alisnya. "Wow, kamu memalak istrimu sendiri di saat ibunya sedang kritis? Jahat sekali kamu, sayang. Aku suka." Gani tidak membalas pujian itu. Pikirannya masih tertuju pada sindiran Dina. "Bukan itu masalahnya, Rika. Waktu aku minta uang itu, dia menuduhku akan memakai uang itu untuk wanita simpanan yang kritis di rumah sakit lain." Tepat seperti itu. Rika, yang sedang memotong buah apel, pisaunya berhenti di udara. "Apa? Kok dia bisa tahu?" "Itu yang aku nggak ngerti." Dia mengatakannya seperti sindiran, tapi itu terlalu akurat. Seolah dia tahu rencana kita. Rika meletakkan pisaunya. Wajahnya berubah serius. "Kamu yakin dia cuma menyindir? Bukan sedang menjebakmu?" Aku tidak tahu. Tapi aku sudah terlanjur panik. Wajahku pasti terlihat kaget. Dia pasti curiga sekarang. Tapi dia tetap mentransfernya. Dia bilang itu uang pesangon." Rika terdiam lama, berpikir. Lalu ia tersenyum licik. "Bagus. Malah lebih bagus. Kalau dia bilang itu uang pesangon, berarti dia sudah menyerah pada pernikahan kalian. Dia akan menceraikanmu. Rencana kita akan lebih mudah. Dia tidak akan banyak bertanya lagi." "Tapi..." "Nggak ada tapi, Gani," potong Rika tajam. "Uangnya sudah kamu transfer ke Dokter Haris?" Gani mengangguk. "Sudah.
Tepat 100 juta. 15 menit yang lalu. Sesuai kesepakatan. Bagus, Rika tersenyum puas. Ia kembali bersandar di bantal. Dokter Haris bilang apa? Dia bilang, dia akan menyelesaikan semuanya jam 9 pagi ini. Tepat 1 jam lagi, kata Gani, sambil melirik jam tangan mahalnya. Rencana mereka sederhana, namun busuk. 3 hari lalu, Rika masuk ke RS Sejahtera dengan keluhan, jatuh dari tangga, di apartemennya. Dengan bantuan Dokter Haris, seorang dokter spesialis bedah saraf yang terlilit utang judi besar, data medis Rika dimanipulasi habis-habisan. Di atas kertas, Rika Amelia mengalami pendarahan otak internal yang parah. Di atas kertas, kondisinya terus memburuk. Uang 100 juta yang baru saja Gani transfer adalah bayaran final untuk langkah terakhir. Tepat jam 9 pagi nanti, Dokter Haris akan memasukkan data ke sistem rumah sakit bahwa Rika Amelia mengalami komplikasi fatal dan meninggal dunia di meja operasi palsu. Dokter Haris akan menerbitkan sertifikat kematian resmi. Setelah itu, Rika akan menyamar sebagai perawat, seragamnya sudah disiapkan di lemari, dan keluar lewat pintu servis di basement. Gani akan menunggu di mobil. Lalu, Gani Pratama, sebagai wali bisnis yang namanya tertera di polis, akan menggunakan sertifikat kematian itu untuk mencairkan asuransi jiwa Rika. 5 miliar rupiah. Kasihan sekali istrimu itu. Rika terkekeh, membuyarkan lamunan Gani. Pasti dia sekarang sedang bingung mencari uang untuk ibunya. Setelah tabungannya kamu kuras. Tapi 100 juta itu nggak ada apa-apanya dibanding 5 miliar yang akan kita dapat. Gani. Rika menarik-narik selang infusnya. Ah, aku benci ini. Tanganku pegal sekali. Kapan aku bisa lepas ini? Sabar, kata Gani, kini lebih tenang. Rencana sudah berjalan. 1 jam lagi. Setelah Dokter Haris mengumumkan kematianmu secara resmi, kita bebas. Kita langsung ke bandara, ke Eropa. Tinggalkan semua masalah ini. Rika tersenyum lebar. Ia memberi isyarat agar Gani mendekat. Gani menurut, duduk di tepi ranjang. Fokus, sayang, bisik Rika, jarinya menelusuri rahang Gani. Jangan pikirkan istri bodohmu atau ibunya yang penyakitan itu. Pikirkan kita. Pikirkan Milan. Paris. 5 miliar. Gani memejamkan mata, membiarkan keserakahan mengalahkan sisa-sisa kegelisahannya. Ia mencium bibir Rika. Tapi jauh di dalam hatinya, firasat buruk soal sindiran Dina masih mengganjal. Rasanya, itu bukan sekadar kebetulan. Rasanya, itu adalah sebuah pertanda. Map biru tua itu terasa membakar jari-jari Dina. 5 miliar rupiah. RS Sejahtera. Rika Amelia. Wali bisnis. Semua kata itu berputar-putar di kepalanya seperti angin puting beliung. Gani, suaminya, tidak hanya berselingkuh. Gani tidak hanya mencuri uangnya di saat genting. Gani merencanakan kematian seseorang untuk mendapatkan uang asuransi. Ya Tuhan! Bisik Dina, suaranya bergetar hebat. Sindiran pedihnya tadi malam, wanita simpananmu kritis di rumah sakit lain. Ternyata adalah sebuah kebenaran yang jauh lebih busuk dan mengerikan dari yang ia duga. Rika tidak kritis karena sakit. Rika dibuat seolah-olah kritis. Dan 100 juta rupiah yang ia transfer tadi malam. Uang sogokan. Desis Dina. Uang itu bukan untuk menyelamatkan nyawa Rika. Uang itu adalah biaya untuk memalsukan data. Biaya untuk membuat Rika meninggal. Dina merasa mual. Ia berlari ke kamar mandi, membungkuk di atas wastafel, tapi ia tidak bisa muntah. Perutnya kosong. Sama kosongnya dengan rekening banknya, sama hancurnya dengan hatinya. Ia membasuh wajahnya dengan air dingin, mencoba menjernihkan pikirannya yang kacau. Ia menatap bayangannya di cermin. Wajah seorang wanita bodoh yang baru saja membiayai suaminya untuk melakukan kejahatan besar. Tidak. Amarah dingin yang baru kini menjalari tulang punggungnya. Ia tidak bodoh. Ia hanya tertipu. Dan ia tidak akan membiarkan ini berlanjut. Tangannya berhenti gemetar. Dengan gerakan cepat dan tegas, Dina kembali ke kamar. Ia tidak lagi mengemasi pakaian Gani ke dalam koper.
Ia mengosongkan koper itu, lalu memasukkan map biru tua itu, polis asuransi Rika, polis asuransi jiwa 5 miliar, brosur RS Sejahtera, ke dalamnya. Ia mengambil laptop Gani dari meja kerja. Ia juga mengambil beberapa buku tabungan dan dokumen aset lain yang ia temukan di laci. Ini bukan lagi soal menyelamatkan pernikahan. Ini soal menyelamatkan dirinya sendiri. Dan soal keadilan. Ia mengambil baju ganti untuk dirinya dan ibunya, memasukkannya ke dalam ransel kecil. Lalu, ia menyeret koper berisi barang bukti itu keluar dari apartemen. Ia tidak akan pernah menginjakkan kaki di neraka itu lagi. Dina, kamu dari mana saja? Vira langsung menghambur ke arah Dina begitu sahabatnya itu keluar dari lift di lobi Rumah Sakit Harapan. Wajah Vira tampak cemas. "Vir, kita harus bicara," kata Dina, suaranya datar dan dingin. Ia menarik Vira ke sudut lobi yang sepi, di dekat kafe kecil yang belum buka. Ia membuka koper itu sedikit, hanya cukup untuk Vira melihat isinya. "Vir, ini lebih buruk dari yang kita bayangkan," kata Dina. Ia menceritakan semuanya dengan cepat. Tentang Rika. Tentang polis 5 miliar. Tentang RS Sejahtera. Tentang Gani sebagai wali bisnis. Mata Vira membelalak ngeri. 5 miliar? Gani merencanakan penipuan asuransi? Dengan memalsukan kematian selingkuhannya? Aku rasa begitu. Uang 100 juta yang dia minta tadi malam, itu pasti uang sogokan untuk dokter di rumah sakit itu. Jelas Dina, suaranya bergetar menahan amarah. Aku sudah mentransfernya, Vir. Aku membiayai kejahatan mereka. Tenang, Din. Kamu nggak tahu? Vira mencoba menenangkan, meski ia sendiri terlihat syok. Kita harus lapor polisi. Sekarang juga. Tapi bagaimana? Apa buktinya? Kita cuma punya. Permisi, Ibu Dina. Sebuah suara pria yang tenang dan berwibawa memotong ucapan Dina. Dina dan Vira serentak menoleh. Seorang pria berpenampilan sangat rapi berdiri di hadapan mereka. Ia mengenakan kemeja batik lengan panjang yang necis, celana bahan, dan memegang sebuah map kulit. Wajahnya tenang, namun tatapan matanya tajam. Di belakangnya, berdiri dua pria lain berbadan tegap yang tampak seperti petugas kepolisian berpakaian preman. Jantung Dina berdebar. Iya, saya Dina. Ada apa, ya? Pria itu tersenyum tipis, sebuah senyum profesional. Perkenalkan, Ibu Dina. Nama saya Pak Wisnu. Saya adalah investigator senior dari perusahaan asuransi Mega Jaya. Dina dan Vira bertatapan, terkejut. Asuransi? Maaf, saya tidak mengerti. Kami kemari karena suami Anda, Gani Pratama, kata Pak Wisnu langsung ke intinya. Gani? Benar. Kami sudah memantau aktivitas Bapak Gani dan seorang wanita bernama Rika Amelia selama 3 bulan terakhir. Lanjut Pak Wisnu, suaranya tetap tenang. Dada Dina terasa sesak. 3 bulan? Polis asuransi jiwa senilai 5 miliar rupiah yang diajukan oleh Ibu Rika dengan Bapak Gani sebagai wali bisnis adalah sebuah anomali besar yang langsung memicu alarm di sistem kami. Jelas Pak Wisnu. Kami mulai melakukan investigasi latar belakang. Ibu Rika ternyata memiliki sejarah beberapa kali mencoba melakukan penipuan klaim kesehatan skala kecil. Kami curiga ini adalah proyek besar mereka. Vira yang lebih dulu pulih dari keterkejutannya. Jadi, Bapak tahu mereka berencana memalsukan kematian Rika. Pak Wisnu mengangguk. Kami tahu mereka bekerja sama dengan oknum dokter di RS Sejahtera, seorang dokter bedah bernama Haris yang kami tahu terlilit utang judi besar. Rencana mereka adalah memalsukan kematian Ibu Rika pagi ini, tepat jam 9 pagi. Jam 9? Itu barusan. Lalu, 100 juta yang Gani minta tadi malam? Bisik Dina ngeri. Pak Wisnu menatap Dina dengan tatapan yang nyaris seperti iba. Benar, Ibu Dina. Itulah bagian terakhir dari rencana mereka. Uang sogokan final untuk Dr. Haris. Kami sudah melacak rekening Gani. Kami tahu dia panik mencari dana itu tadi malam. Pak Wisnu menghela napas. Jujur, kami hampir kehilangan jejak aliran dana itu. Tapi tadi malam, sekitar pukul 11, sebuah transaksi besar terjadi.
100 juta rupiah ditransfer dari rekening bersama atas nama Anda dan Bapak Gani. Dina merasa lututnya lemas. Vira buru-buru menopangnya. Uang itu, lanjut Pak Wisnu, adalah bukti transaksi kejahatan yang kami butuhkan. Bukti kuat yang mengikat Gani secara langsung dengan Dr. Haris. Sebelum ada transfer itu, Gani masih bisa mengelak bahwa ia tidak tahu menahu soal rencana Dr. Haris. Tapi dengan transfer itu, dia tamat. Dina ternganga. Dia, sindiran pedihnya tadi malam, yang ia kira adalah akhir dari segalanya. Tawa kering lolos dari bibir Dina. Jadi, saat saya mentransfer uang itu padanya, saya sebenarnya sedang menjebaknya. Anda memberinya tali untuk menggantung dirinya sendiri. Bu, kata Pak Wisnu, mengoreksi dengan halus. Transfer Anda adalah peluru terakhir yang kami butuhkan. Lalu, Gani sekarang di mana? Rika? Tanya Dina, suaranya meninggi. Pak Wisnu melirik jam tangannya. Tepat jam 9.05 pagi tadi, saat Dr. Haris sedang menandatangani sertifikat kematian palsu untuk Rika Amelia, tim kami bersama aparat kepolisian sudah bergerak. Mereka, Bapak Gani Pratama, Ibu Rika Amelia, dan Dr. Haris, ketiganya ditangkap di kamar VIP 1008 RS Sejahtera. Bapak Gani ditangkap saat sedang memegang seragam perawat, yang rencananya akan dipakai Ibu Rika untuk melarikan diri. Dunia Dina terasa berhenti berputar. Ditangkap. Gani ditangkap. Semua drama tadi malam. Kepanikannya. Tangisannya. Perjuangannya mencari uang 90 juta untuk ibunya. Rasa sakit hatinya karena diselingkuhi. Semuanya ternyata adalah bagian dari skenario kejahatan yang lebih besar. Dan sindirannya, yang ia lontarkan karena patah hati, secara tidak sengaja telah menjadi kunci yang membongkar segalanya. Dunia Dina miring. Ia bersumpah lantai lobi rumah sakit Harapan itu bergoyang di bawah kakinya. Telinganya berdengung. Ditangkap. Gani ditangkap. Rika ditangkap. Dr. Haris ditangkap. Ditangkap saat sedang memegang seragam perawat. Kata-kata Pak Wisnu, yang diucapkan dengan nada tenang dan profesional, terasa lebih memekakan daripada bentakan Gani di koridor semalam. Vira, menyadari kaki sahabatnya lemas, buru-buru menopang tubuh Dina. Duduk, Din. Duduk dulu. Vira membimbing Dina ke kursi tunggu terdekat. Jadi, Gani dia? Dina tidak sanggup menyelesaikan kalimatnya. Pak Wisnu berjongkok sedikit di depan Dina, menyamakan tinggi matanya. Dua petugas di belakangnya berdiri waspada, mengamati sekitar. Ibu Dina, Anda baru saja lolos dari sesuatu yang sangat buruk, kata Pak Wisnu pelan, nadanya kini sedikit melembut. Bapak Gani tidak hanya merencanakan penipuan asuransi. Jika mereka berhasil kabur dengan 5 miliar, Anda dan Ibu Ika akan ditinggalkan begitu saja. Anda mungkin juga akan ikut terseret, dituduh terlibat dalam utang piutang yang ia buat. Dina menatap kosong ke depan. Transfer 100 juta Anda tadi malam, lanjut Pak Wisnu, membuat kami bisa menangkap basah mereka tepat pada waktunya. Saat uang itu masuk ke rekening Dr. Haris, itu adalah sinyal, lampu hijau, bagi mereka untuk mengeksekusi rencana kematian Ibu Rika. Dan itu juga lampu hijau bagi kami untuk bergerak. Dina memejamkan mata. Kepalanya berdenyut hebat. Tadi malam, koridor itu, wajah Gani yang panik. Ini urusan hidup dan mati, Dina. Wajah pucat pasinya saat mendengar sindiran Dina. Kamu tahu? Tawa kering dan getir lolos dari bibir Dina. Kini ia sadar. Gani panik bukan hanya karena ketahuan selingkuh. Gani panik karena mengira Dina, istrinya yang ia anggap polos dan bodoh, telah membongkar seluruh rencana kriminalnya. Gani mengira Dina adalah seorang dalang yang jenius, padahal Dina hanyalah seorang istri yang patah hati yang asal bicara. Ironi yang begitu kejam. Saya tidak tahu, bisik Dina, lebih pada dirinya sendiri. Saya hanya menyindir. Saya kira dia panik karena saya tahu dia selingkuh. Saya tidak tahu soal semua ini. Justru karena itulah Anda selamat, Bu, kata Pak Wisnu. Insting Anda yang terluka, yang melontarkan kata-kata itu, secara tidak sengaja telah menyelamatkan Anda. Dina teringat sesuatu. Ia tersentak,
menatap Vira lalu kembali ke Pak Wisnu. "Koper," seru Dina. Saya menemukan ini di apartemen." Ia bangkit, sedikit limbung, dan membuka koper yang ia seret dari apartemen. Ia menunjukkannya pada Pak Wisnu. "Map biru polis asuransi Rika yang 5 miliar dan brosur RS Sejahtera," kata Dina, tangannya gemetar menunjuk barang-barang bukti itu. "Saya menemukannya di laci kerja Gani." Mata Pak Wisnu melebar sedikit. Senyum profesionalnya kini berubah menjadi senyum lega yang tulus. Ia menatap kedua petugas di belakangnya, yang langsung mengangguk paham. "Ibu Dina ini luar biasa," kata Pak Wisnu. "Kami memang sudah melacak polis-polis ini secara digital, tapi memiliki dokumen fisiknya ini akan sangat memperkuat kasus kami. Ini menyegel nasib mereka di pengadilan." Salah satu petugas mengambil alih koper itu dengan hati-hati. "Kami perlu mengambil keterangan resmi dari Anda, Ibu Dina." "Tapi tidak sekarang," kata Pak Wisnu. "Saya lihat kondisi Anda masih terguncang. Dan prioritas Anda adalah ibu Anda." Ia mengeluarkan sebuah kartu nama dari dompetnya dan menyerahkannya pada Dina. "Ini kartu saya. Hubungi saya jika Anda sudah siap. Atau jika Anda membutuhkan sesuatu. Tim hukum kami juga akan membantu Anda mengurus proses perceraian dan pembagian aset. Kami pastikan Bapak Gani tidak akan bisa menyentuh hak Anda sepeser pun." Dina menerima kartu nama itu dengan tangan gemetar. Saya harus bagaimana?" tanya Dina lirih. Pertanyaan itu ditujukan pada Vira, pada Pak Wisnu, pada dunia. "Untuk sekarang," kata Vira, mengambil alih, suaranya tegas. "Kamu fokus pada Ibu Ika. Urusan Gani, biarkan Pak Wisnu dan polisi yang menangani. Dia sudah bukan urusanmu lagi." Pak Wisnu mengangguk setuju. "Sahabat Anda benar. Fokus pada penyembuhan ibu Anda. Kami akan menangani sisanya." Pria itu berdiri, memberi hormat singkat, lalu berbalik pergi. Dina dan Vira menatap ketiga pria itu, Pak Wisnu dan dua petugas yang membawa koper berisi bukti pengkhianatan Gani, menghilang di balik pintu lobi otomatis. Hening. Suara roda troli petugas kebersihan, pengumuman dari pengeras suara, dan obrolan pelan di kejauhan, semua suara rumah sakit yang tadi teredam oleh adrenalin, kini terdengar lagi. Dina masih berdiri mematung. Gani sudah tidak ada. Masalah uang sudah selesai. Semuanya sudah selesai. Badai itu telah berlalu, meninggalkan kehancuran total di belakangnya. "Din," panggil Vira pelan. "Kamu oke?" Dina menoleh pada Vira. Ia tidak tahu harus menjawab apa. "Oke," adalah kata yang terlalu mewah. Hancur, terlalu klise. Ia merasa hampa. Kosong. Seolah seluruh isi dirinya telah diperas habis dalam 12 jam terakhir. Aku cuma mau lihat ibu." Akhirnya itu yang keluar dari mulut Dina. Seolah menjawab keinginannya, seorang perawat keluar dari pintu yang membatasi lobi dan area rawat. "Permisi, Ibu Dina?" Dina sontak menoleh. "Iya, suster." Perawat itu tersenyum lembut. "Syukurlah ibu ada di sini. Ibu Ika baru saja dipindahkan ke ruang high care unit, sudah keluar dari ICU. Beliau sudah sadar penuh. Dan beliau mencari Anda." Jantung Dina yang tadi terasa mati, kini berdebar lagi. Ibu Ika sadar. Ibu Ika mencarinya. "Saya ke sana sekarang." Dina bergegas, Vira mengikutinya dari belakang. Mereka menyusuri koridor, melewati ICU, menuju ruang HCU yang tidak terlalu intimidatif. Dina berhenti di depan pintu kamar 302. Ia menarik napas dalam-dalam. Ia baru saja selamat dari badai terbesar dalam hidupnya. Tapi kini, ia harus menghadapi tatapan mata ibunya. Ia mendorong pintu itu pelan. Di dalam, di atas ranjang yang bersih, Ibu Ika terbaring. Wajahnya masih pucat, tapi matanya terbuka. Mata yang selalu teduh itu kini menatapnya dengan penuh kerinduan. "Dina?" Suara Ibu Ika terdengar lemah dan serak, tapi itu adalah suara terindah yang Dina dengar hari ini. Dina menghambur ke sisi ranjang, air matanya kembali tumpah. Kali ini, tangis kelegaan. Ibu sudah bangun? Syukurlah." Dina menggenggam tangan ibunya yang hangat. Ibu Ika tersenyum tipis. Tangannya yang bebas terangkat,
mengusap pelan pipi putrinya yang basah. "Kamu kok pucat sekali, sayang?" bisik Ibu Ika. "Kamu pasti capek sekali jaga ibu, ya?" Dina menggeleng cepat. "Enggak, Bu, enggak apa-apa." Ibu Ika menatap sekeliling ruangan dengan pandangan sedikit bingung. Ia lalu kembali menatap Dina. "Gani mana? Din? Dari tadi ibu nggak lihat dia? Apa dia lagi cari makan?" Pertanyaan itu. Pertanyaan sederhana yang paling Dina takuti. Dunia Dina berhenti berputar sekali lagi. Bagaimana? Bagaimana ia harus menjelaskan neraka yang baru saja ia lalui pada ibunya? Pada ibunya yang baru saja selamat dari serangan jantung mematikan? Dina menatap mata ibunya yang jernih, yang hanya memancarkan kekhawatiran seorang ibu pada putrinya. Dina menelan ludah. Ia memaksakan sebuah senyuman. Senyuman paling berat dan paling palsu dalam hidupnya. "Mas Gani, lagi ada urusan mendadak." "Bu, penting sekali." "Bohong Dina," suaranya bergetar. "Ibu jangan banyak pikiran dulu, ya. Yang penting ibu sehat. Dina di sini. Dina janji akan jaga ibu." Dina menunduk, mencium tangan ibunya, menyembunyikan matanya yang kembali dipenuhi air mata. Kebohongan itu terasa seperti duri di tenggorokannya. Gani memang sedang ada urusan. Urusan dengan jeruji besi. Udara di ruang sidang pengadilan negeri terasa pengap dan berat. Dina duduk tegak di kursi barisan depan, diapit oleh Vira di sisi kirinya. Ia tidak lagi mengenakan pakaian kusam beraroma rumah sakit. Hari ini, ia mengenakan blus batik berwarna cerah, rambutnya dipotong sebahu, dan wajahnya, meski tanpa riasan berlebih, memancarkan ketenangan yang dingin. Di seberang ruangan, di kursi pesakitan, duduk 3 sosok yang telah mengubah hidupnya selamanya. Gani, Rika, dan Dr. Haris. Semuanya mengenakan rompi tahanan berwarna oranye mencolok. Gani terlihat hancur. Wajahnya yang dulu tampan kini kuyu, brewoknya tumbuh tak terurus, dan lingkaran hitam di bawah matanya menunjukkan kurang tidur yang kronis. Selama persidangan, ia tidak pernah sekalipun berani menatap mata Dina. Ia hanya menunduk, seolah lantai keramik lebih menarik daripada masa depannya yang suram. Rika, di sampingnya, berbeda. Wajah cantiknya masih ada, tapi kini dipenuhi kebencian. Ia menatap Dina dengan tatapan menusuk, seolah semua ini adalah salah Dina, seolah Dinalah yang telah merebut 5 miliar darinya. Dan Dr. Haris, pria itu hanya pasrah, bahunya merosot, menerima nasibnya. Menjatuhkan vonis. Suara hakim ketua bergema di ruangan yang sunyi. Jantung Dina berdebar, tapi bukan karena takut. Ini adalah debaran terakhir. Kepada terdakwa Gani Pratama, atas tindak pidana konspirasi penipuan asuransi, pemalsuan dokumen, dan pencucian uang, dengan hukuman penjara selama 12 tahun. Palu diketuk 1 kali. Kepada terdakwa Rika Amelia, atas tindak pidana turut serta dalam konspirasi penipuan asuransi dan pemalsuan data, dengan hukuman penjara selama 8 tahun. Palu diketuk lagi. Kepada terdakwa Haris Gunawan, atas tindak pidana pemalsuan dokumen dan penyalahgunaan wewenang profesi, dengan hukuman penjara selama 6 tahun. 3 ketukan palu yang bergema itu bukan hanya menutup kasus kriminal. Bagi Dina, itu adalah ketukan palu yang secara resmi mengakhiri pernikahannya. Saat para terdakwa digiring keluar, Rika tiba-tiba berteriak ke arah Dina, "Kamu akan menyesal. Kamu tidak akan pernah bahagia." Dina tidak bergeming. Ia hanya menatap Rika dengan tatapan iba. Vira menggenggam tangannya erat. Dina tidak menyesal. Yang ia sesali hanyalah mengapa ia butuh waktu begitu lama untuk sadar. Sore itu, suasana di rumah kontrakan kecil yang baru Dina sewa terasa hangat. Jauh dari kemewahan apartemennya dulu, tapi di sini, damai. Ibu Ika, yang kini sudah jauh lebih sehat, duduk di teras belakang, merajut syal sambil menikmati teh hangat. Bekas operasinya sudah sembuh total. Wajahnya kembali merona, tidak lagi sepucat mayat seperti di koridor rumah sakit malam itu. Dina keluar membawa sepiring pisang goreng. "Masih panas, Bu. Hati-hati." Ibu Ika tersenyum, mengambil sepotong. "Enak sekali, kamu yang masak." "Iya, dong. Belajar dari resep ibu," canda Dina, duduk di kursi rotan di samping ibunya.
Mereka terdiam sejenak, menikmati semilir angin sore. Sudah selesai sidangnya? Tanya Ibu Ika pelan. Dina mengangguk. Sudah, Bu. Semuanya sudah selesai. Kebohongan Dina di rumah sakit hari itu tidak bertahan lama. Setelah Ibu Ika cukup kuat, Dina menceritakan semuanya. Perlahan. Dari A sampai Z tentang Gani. Tentang Rika. Tentang penipuan 5 miliar. Tentang 100 juta yang Gani rampas. Ibu Ika menangis. Tapi bukan karena sedih Gani di penjara. Ia menangis karena putrinya harus melalui neraka itu sendirian. 12 tahun, kata Dina pelan. Dia dihukum 12 tahun, Bu. Ibu Ika meletakkan rajutannya. Ia meraih tangan putrinya. Apa kamu tidak apa-apa, Nak? Dina menatap ibunya. Aku lega, Bu. Rasanya seperti beban yang sangat berat akhirnya terangkat. Uang 100 juta itu. Sudah kembali, jawab Dina. Pak Wisnu dan pihak asuransi membantu mengurusnya. Karena uang itu adalah barang bukti kejahatan pencucian uang itu dibekukan oleh bank dan setelah putusan pengadilan, dikembalikan penuh kepadaku sebagai pemilik sah rekening. Uang itu sudah aku pakai untuk bayar utang ke Vira. Syukurlah. Dan uang 90 juta yang kita pinjam dari Vira. Dina tersenyum. BPKB mobil Vira sudah aku tebus lunas minggu lalu. Hasil dari tabungan gajiku dan sedikit pesangon dari kantor lama. Aku juga sudah dapat pekerjaan baru, Bu. Staf administrasi biasa di perusahaan furnitur. Gajinya tidak seberapa, tapi cukup untuk kita berdua. Ibu Ika mengusap kepala putrinya. Ibu bangga sekali sama kamu. Kamu kuat. Dina menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Aku kuat karena ada ibu. Terdengar suara pagar dibuka. Permisi. Paket pisang goreng datang. Vira muncul dengan cengiran lebarnya, membawa sekantong besar martabak. Aku bawa martabak keju. Kita rayakan hari kebebasan. Kamu ini, omel Ibu Ika pura-pura, bawa makanan terus, nanti Dina tambah gemuk. Biarin, Tante. Biar bahagia. Vira tertawa, duduk bergabung dengan mereka. Dina memandang kedua wanita terpenting dalam hidupnya. Ibunya yang pulih, dan sahabatnya yang setia. Harta karunnya yang sesungguhnya. Malam harinya, setelah Ibu Ika tertidur, Dina berdiri di balkon kecil kamarnya, menatap bulan. Ia teringat lagi malam itu. Malam terpanjang dalam hidupnya. Koridor rumah sakit. Kepanikan. Wajah Gani. Dan sindiran itu. Apa itu cukup untuk membayar wanita simpananmu yang juga sedang kritis di rumah sakit lain? Dina tersenyum tipis pada dirinya sendiri di kegelapan. Kata-kata itu, yang ia lontarkan karena amarah dan patah hati, ternyata adalah sebuah kebenaran yang tak ia sadari. Sebuah sindiran yang, ironisnya, menjadi kunci pembuka segalanya. Sindiran yang membuat Gani panik dan mengira Dina tahu segalanya. Sindiran yang membuat Gani tetap melanjutkan transfer, yang akhirnya menjadi bukti kuat bagi Pak Wisnu. Itu adalah sindiran terakhirnya. Dia tidak perlu lagi menyindir. Dia tidak perlu lagi menahan amarah. Mulai hari ini, hidupnya adalah miliknya. Ia akan berbicara dengan jujur, hidup dengan jujur, dan bahagia dengan jujur. Dia tidak lagi menanti Gani. Dia kini adalah Dina. Utuh, bebas, dan baru. Pesan moral. Intuisi seorang wanita yang terluka seringkali lebih tajam dari bukti manapun. Terkadang, di balik sindiran yang paling pedih, tersimpan sebuah kebenaran yang tak terduga, kebenaran yang pada akhirnya akan membebaskan kita.